Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluk Rahmawati. Saya Gayo Dirgawa. Saya Ahmad Nova Lukmanul Hakim. Nama saya Fadila Putri Utami. Saya Yulika Pramestiningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan proyek data warehouse studi kasus rumah makan House of Steak yang sudah kami buat. Abstrak, di sini kami akan membahas konsep data warehouse yang menggunakan studi kasus rumah makan House of Steak. Bisnis skenario dari kasus kami yaitu akan membahas dampak data warehouse pada pengambilan keputusan strategi rumah makan House of Steak. Dan pendekatan yang kami gunakan untuk membuat analisis ini yaitu analisis gugus. Mungkin latar belakang. Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan itu serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Walaupun umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga rumah makan yang menyediakan layanan take out dining dan delivery service untuk melayani konsumennya. Kami menggunakan studi kasus restoran House of Steak untuk data warehouse kami. House of Steak adalah restoran steak yang menyediakan olahan daging sapi dan daging ayam terbaik, serta terdapat banyak jenis daging yang kami tawarkan yang pastinya akan menggugah selera makan pelanggan ketika mencobanya. Restoran House of Steak sendiri ini berdiri sejak tahun 2018 di Kota Semarang. Lalu, seiring berjalannya waktu, kami dapat membuka banyak cabang di beberapa kota yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Tentunya hal ini untuk memudahkan para pelanggan untuk menjangkau dan menikmati kelezatan dari makanan yang kami tawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skenario bisnis. Beberapa kebutuhan bisnis rumah makan House of Steak. 1. Menu apa yang paling disukai? 2. Wilayah mana yang penjualannya tertinggi? 3. Pelanggan seperti apa yang kita fokuskan? Yaitu kalangan pelajar, karyawan atau keluarga, serta kelompok usia berapa. Selanjutnya, dimensi table. Di sini ada menu, terdapat 4 atribut. Yang pertama menu ID, menu name, menu tipe, dan menu cost. Di location terdapat 3 atribut, location ID, location state, location city. Di menu date terdapat 5 atribut, yaitu time ID, time date, time day, time month, dan time year. Di customer terdapat 3 atribut, yaitu customer ID, customer name, dan customer age. Selanjutnya, fact table, ada menu ID, location ID, time ID, dan customer ID. Terdapat measure, menu cost, sales quality, dan total amount. Skema bintang. Pada data warehouse House of Steak terdapat fact table yang terdiri dari menu ID, location ID, time ID, dan customer ID. Measure-nya yaitu menu cost, sales quantity, dan total amount. Dan terdapat beberapa dimension table yaitu dimension menu, dimension location, dimension customer, dan dimension date. Dimension menu terdiri dari menu ID, menu name, menu type, dan menu cost. Dimension customer terdiri dari customer ID, customer name, dan customer age. Dimension location terdiri dari location ID, location state, dan location city. Dimension date terdiri dari time ID, time date, time day, time month, dan time year. Ini adalah physical data dari dimension table menu. Menu di warung makan House of Steak terdiri dari 25 menu dengan berbagai menu type seperti beef, spaghetti, chicken, sausage, salmon, dan lamb, dan dengan harga yang bervariasi. Ini adalah physical data dari dimension table location. Lokasi
warung makan House of Steak ada 3, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kemudian selanjutnya ada physical data date. Di sini hanya sebagai contoh yang diletakkan di PowerPoint, selebihnya ada di dalam Excel. Saya tunjukkan terlebih dahulu, ini adalah physical data date yang sudah kami buat dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian yang selanjutnya ada physical data customer, ada customer ID, customer name, dan customer age. Kemudian yang selanjutnya ada physical data fact table, ada location ID, time ID, customer ID, menu ID, menu cost, sales quantity, kemudian total amount. Selebihnya ada di Excel. Kami mempunyai 10.860 data dalam fact table. Kemudian selanjutnya ada laporan, menghasilkan laporan penjualan untuk masing-masing cabang. House of Steak memiliki 3 cabang, kemudian terdapat 10.860 transaksi dalam 6 bulan. Di sini saya akan mempresentasikan proyek data warehouse studi kasus rumah makan House of Steak yang ada pada Tableau. Di sini ada 12 sheet dan 3 dashboard. Di sheet pertama ada laporan penjualan berdasarkan umur customer. Di sini menunjukkan bahwa umur customer paling banyak 21 tahun dengan jumlah 2.482 orang. Selanjutnya ada umur 18 tahun dengan jumlah 2.313 orang. Dan ada umur 30 tahun dengan jumlah 2.396 orang. Umur yang paling sedikit adalah 27 tahun dengan jumlah 611 orang. Selanjutnya di sheet kedua ada laporan penjualan per hari. Grafik ini menunjukkan laporan penjualan per hari pada rumah makan House of Steak. Pada hari Senin dan Selasa mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan pada hari Rabu dan Kamis mengalami penurunan. Grafik mengalami peningkatan signifikan pada hari Sabtu dengan jumlah penjualan mencapai 5.107 dan mengalami sedikit penurunan pada hari Minggu. Di sheet ketiga ada laporan omset penjualan per hari. Rumah makan House of Steak mendapat omset paling tinggi pada hari Sabtu dengan total omset 313.817.000. Hal ini karena jumlah penjualan pada hari Sabtu juga banyak. Selanjutnya di sheet keempat. Di sheet keempat ada laporan penjualan per bulan. Grafik ini menunjukkan laporan penjualan di setiap bulannya rumah makan House of Steak. Pada bulan Januari dan Februari mengalami kenaikan. Kemudian pada bulan Maret dan April mengalami penurunan yang signifikan. Namun setelah itu pada bulan Mei mengalami kenaikan dan pada bulan Juni kembali mengalami penurunan penjualan. Selanjutnya di sheet kelima ada laporan omset penjualan per bulan. Karena omset didapat dari hasil penjualan, maka omset tertinggi didapat pada bulan Februari dengan total omset mencapai 446.306.000.
Sedangkan omset paling rendah ada pada bulan April dengan total omset 270.410.000. Selanjutnya di sheet ke-6 ada laporan penjualan di setiap cabang. Rumah makan House of Steak ada 3 cabang, yaitu Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Di setiap lokasinya, tipe menu yang sering dipesan customer adalah tipe menu beef. Di Jakarta, jumlah penjualan pada tipe menu beef adalah 5.519. Sedangkan di Semarang mencapai 6.231 penjualan. Dan di Surabaya jumlah penjualannya 6.191. Selanjutnya di sheet ke-7 ada laporan penjualan omset di setiap cabang. Di Jakarta, omset paling tinggi ada pada tipe menu beef dengan total omset 330.723.000. Sedangkan di Semarang, pada menu tipe beef omsetnya mencapai 372.939.000. Dan di Surabaya tidak jauh beda dengan Semarang. Pada tipe menu beef total omsetnya adalah 367.457.000. Selanjutnya di sheet ke-8 ada laporan penjualan di setiap cabang per hari. Di Jakarta, penjualan paling tinggi ada pada hari Sabtu dengan jumlah penjualan 1.612. Sedangkan penjualan paling rendah ada pada hari Kamis dengan jumlah penjualan 1.413. Kemudian di Semarang, penjualan paling tinggi ada pada hari Sabtu dengan jumlah penjualan mencapai 1.923 dan paling rendah ada pada hari Rabu dengan jumlah penjualan 1.381. Di Surabaya, penjualan paling tinggi ada pada hari Minggu dengan jumlah penjualan 1.724 dan paling rendah ada pada hari Kamis dengan jumlah penjualan 1.480. Selanjutnya di sheet ke-9 ada laporan omset penjualan di setiap cabang per hari. Karena penjualan di Jakarta paling tinggi ada pada hari Sabtu, maka total omset yang didapat adalah 99.589.000. Sedangkan di Semarang, omset paling tinggi ada pada hari Sabtu dengan total omset mencapai 117.082.000. Dan di Surabaya, omset paling tinggi ada pada hari Minggu dengan total omset 108.112.000. Selanjutnya di sheet ke-10 ada laporan penjualan di setiap cabang per bulan. Di Jakarta, penjualan paling tinggi ada pada bulan Mei dengan jumlah penjualan 2.184. Sedangkan penjualan paling rendah ada pada bulan April dengan jumlah penjualan 1.196. Di Semarang, penjualan paling tinggi ada pada bulan Februari dengan jumlah 2.747 dan paling rendah ada pada bulan Juni dengan jumlah 1.417.
Sedangkan di Surabaya paling tinggi ada pada bulan Februari dengan jumlah 2.749 dan paling rendah pada bulan April dengan jumlah 1.429. Selanjutnya di sheet ke-11 ada laporan omset penjualan di setiap cabang per bulan. Karena penjualan di Jakarta paling tinggi ada pada bulan Mei, maka total omset yang didapat adalah 136.027.000. Sedangkan di Semarang omset paling tinggi ada pada bulan Februari dengan total omset 166.012.000. Dan di Surabaya omset paling tinggi ada pada bulan Februari dengan total omset mencapai 166.112.000. Selanjutnya di sheet ke-12 ada laporan penjualan per bulan, kuarter, dan tahun. Menu tipe beef ini adalah menu tipe paling favorit dari customer. Terbukti dari laporan ini, di setiap bulan, kuarter, dan tahun, jumlah penjualan dan total omset yang didapat dari menu tipe beef selalu yang paling tinggi. Selanjutnya dashboard. Di sini ada 3 dashboard. Di dashboard pertama ada laporan penjualan per hari, laporan penjualan per bulan, laporan penjualan di setiap cabang, laporan penjualan di setiap cabang per hari, laporan penjualan di setiap cabang per bulan. Dashboard kedua ada laporan omset penjualan per hari, laporan omset penjualan per bulan, laporan omset penjualan di setiap cabang, laporan omset penjualan di setiap cabang per hari, dan laporan omset penjualan di setiap cabang per bulan. Dan di dashboard ketiga ada laporan penjualan berdasarkan umur customer dan laporan penjualan per bulan, kuarter, dan tahun. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian kata ada salah-salah kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.